Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik sekali dalam kehidupan kita. Satu minggu ini kita diberkati dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Terlebih satu minggu ini adik-adik ujian ya adik-adik, bagaimana nih? Apakah adik-adik bahagia setelah ujian atau malah merengut? Bagaimana ya Bang, kira-kira apakah hasilnya jelek atau baik? Ya, pasti kalau adik-adik sudah belajar dengan baik, mempersiapkannya dengan baik, pasti hasilnya tidak akan mengecewakan. Tapi walaupun kira-kira adik-adik kurang mempersiapkan sebuah janji kepada Tuhan, kita harus tetap selalu belajar lebih baik lagi di waktu yang kedepannya. Tapi sekarang kita lupakan dulu ujian kita mau sama-sama memuji Tuhan di kebaktian online sekolah minggu Kak. Benar sekali Bang. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri. Kita happy memuji nama Tuhan melalui lagu kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Shalom anak-anak sekolah minggu. Kita akan mulai ibadah kita. Inang akan mengundang anak-anak sekolah minggu untuk berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surya cemerlang memberi pujian kepadamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, dipersilakan duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat dari titah yang kedua. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Demikian bunyi hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, dalam perjalanan hidup kita banyak hal yang kita hadapi. Kita hadapi senang, kita hadapi juga hal yang sedih. Kita hadapi kesulitan, kita juga hadapi hal kemudahan. Tetapi ingatlah adik-adik bahwa
Yesus itu selalu bersama-sama dengan kita, menjagai kita, apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita berada. Kita sambut keyakinan kita itu dengan menyanyikan sebuah pujian, Yesus itulah satu-satunya. Sekolah Minggu Inang undang untuk bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik terkasih yang berada di rumah, saat ini kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Jeta. Siapkan hati, siapkan Alkitabmu untuk mendengarkan firman Tuhan tersebut. Seperti lagu kita, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Lebih semangat ya adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Jeta akan membawakan firman Tuhan dengan tema Allah sertaku, sertamu, dan serta kita semua. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius. Tapi sebelum kita masuk membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami berterima kasih Bapa untuk segala berkat dan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan kami masih boleh dalam keadaan sehat dan berkecukupan Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah virtual sekolah minggu. Bapak berkatilah setiap fasilitas yang kami gunakan, baik gadget, internet maupun listrik, supaya kami boleh mengikuti ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik Bapak. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini belum bisa mengikuti ibadah sekolah minggu, apapun yang sedang mereka alami Tuhan dan pergumulkan Tuhan, kiranya Kau tetap menyertai mereka, sehingga pada akhirnya teman-teman kami juga boleh mengikuti ibadah online lagi di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih untuk segala berkat dan kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada hari ini boleh mengubahkan hidup kami untuk menjadi taat kepada Engkau. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik siapkan kitab sucinya, Alkitabnya. Mari kita buka di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Oke, kakak akan membacakan, adik-adik menyimak sambil melihat Alkitabnya ya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, begitulah firman Tuhan hari ini tentang kelahiran Yesus. Dari Injil Matius ini, dari 18 sampai 25, kita tahu bahwa Tuhan Allah memilih Maria dan Yusuf sebagai orang tua untuk Yesus, orang tua secara hukum bagi Yesus. Nah, sekarang di sini KJK ingin memberikan pandangan dari sudut pandang Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf ini kan awalnya mereka dalam status tunangan, tetapi belum tinggal bersama. Nah, Maria ini didatangi oleh malaikat, dikatakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Jadi Maria ini mengandung bukan dari hasil pernikahan ya, tetapi dari Roh Kudus, dari kehendak Allah. Gitu. Apapun bisa dipakai oleh Allah, apapun bisa digunakan oleh Allah, tiada yang mustahil. Bahkan seorang Maria yang belum menikah pun bisa dipilih Allah langsung untuk mengandung. Itu begitu ceritanya ya adik-adik. Jadi saat itu Maria kan belum menikah dengan Yusuf, hanya bertunangan. Ketika dia diberi tahukan oleh malaikat bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, dia bertanya-tanya bagaimana bisa. Dan tantangan yang dihadapi Maria saat itu adalah, pertama, saat itu kedatangan atau kelahiran juru selamat yaitu Yesus masih berupa nubuat dari nabi ke nabi, akan ada seorang perawan melahirkan sang juru selamat. Hanya begitu ceritanya kan. Tidak dikasih tahu namanya Yusuf, namanya Maria, dia akan bertunangan dengan Yusuf. Tidak dikasih tahu bahwa orang yang akan mengandung itu adalah Maria. Jadi kalau misalnya orang-orang pada zaman saat itu tahu Maria hamil, kemungkinan ya, tahu bahwa Maria hamil, bisa saja Maria itu akan mendapatkan hukuman sesuai dengan budaya Yahudi saat itu, yaitu paling parahnya adalah dilempari batu sampai mati.
Nah, kita tahu bahwa saat itu Maria itu sedang taat terhadap perintah Allah. Tapi dia ketika taat terhadap perintah Allah, dia juga punya tantangan. Dia punya pergumulan, dia punya kendala. Nah, apa yang mau firman Tuhan sampaikan ke dalam hidup kita? Di situ kita lihat bahwa Maria mengalaminya itu semua tidak sendiri. Ada Yusuf, sang tunangan, yang selalu sedia menemani Maria dalam keadaan hamil tersebut. Nah, jadi Tuhan ingin sampaikan kepada kita adik-adik bahwa apapun pergumulan kita, apapun yang perintah Allah untuk supaya kita kerjakan di dalam hidup kita, sesulit apapun itu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memberikan kita minimal satu orang yang akan selalu menemani kita melewati masa-masa sulit itu. Nah, dalam konteks ini, yang menemani Maria untuk melewati masa-masa sulit itu dipilihlah Yusuf. Nah, mungkin adik-adik juga akan mengalami atau sudah mengalami masa-masa sulit. Tetapi percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Tuhan bisa memakai siapa aja untuk menolong adik-adik. Bisa lewat orang tua, bisa lewat guru, bisa lewat teman-teman, atau bisa lewat saudara. Terus yang kedua yang mau diajarkan firman Tuhan hari ini adalah ketika kita melakukan perintah Tuhan, bukan berarti hidup kita bebas dari masalah, bebas dari kendala, berjalan mulus begitu aja. Kita lihat apa yang dilakukan Maria. Dia taat terhadap perintah Tuhan, tetapi dia punya tantangan, dia punya kendala, dia punya pergumulan. Ya kan, tadi mungkin dia bisa nanti kena hukuman, orang-orang gak akan percaya bahwa dia mengandung dari Roh Kudus, seperti itu. Dan adik-adik juga pasti di dalam kehidupan sehari-hari ada perintah-perintah Tuhan yang sedang adik-adik kerjakan. Tetapi pada saat mengerjakannya itu bukan berarti hidup kita bebas dari pergumulan loh. Kan aku melakukan perintah Tuhan, terus kenapa aku harus mengalaminya dengan susah gitu? Tidak, bukan seperti itu. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita kalau kita mau turut terhadap perintah Tuhan. Kita bisa lihat dari Maria dan Yusuf. Terus yang ketiga adalah menaati perintah Allah, bukan mengerjakannya dengan cara sendiri. Kita lihat dari Yusuf. Di situ dikatakan Yusuf itu seorang yang tulus hati. Kemudian dia mempertimbangkan untuk menceraikan Maria diam-diam supaya nama baiknya Maria itu tidak cemar. Gitu. Apa yang dilakukan Yusuf itu mungkin menurut pikiran kita baik ya, daripada nanti Maria dihukum, dilempari pakai batu sampai mati, ya kan? Kasihan Marianya, lebih baik diceraikan diam-diam. Kalau dia diceraikan diam-diam dan tidak punya status bertunangan dengan Yusuf, hukuman yang didapatkan Maria jauh lebih ringan. Gitu. Jadi menurut Yusuf, oh lebih baik aku ceraikan Maria diam-diam aja ya. Tetapi saat itu ketika dia mempertimbangkannya, malaikat Tuhan datang ke dalam mimpi Yusuf, terus menegur Yusuf supaya dia jangan takut dan mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, jadi adik-adik yang mau firman Tuhan sampaikan hari ini adalah bahwa ketika kita mau taat terhadap perintah Tuhan, gitu, kita menjalaninya juga bukan dengan cara kita sendiri, tetapi kita harus minta dipimpin oleh Roh Kudus. Kita boleh memintanya lewat doa, dan kita juga bisa menemukannya lewat firman Tuhan. Dan seperti yang contoh dikatakan Yusuf, seperti yang ada pada Yusuf, dia didatangi malaikat supaya dia tetap berjalan dalam perintah Tuhan sesuai dengan caranya Tuhan, yaitu supaya tidak menceraikan Maria diam-diam. Gitu. Jadi mungkin kalau untuk adik-adik, contoh kan sekarang banyak sudah anak-anak yang pintar gitu ya, yang sudah cerdas, karena berbagai macam kita bisa mengakses berbagai macam yang tidak seperti dulu yang hanya buku gitu sebagai sumber informasi kita untuk menambah ilmu kita di sekolah gitu. Jadi banyak anak-anak yang sekarang cerdas gitu. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan ada juga anak-anak yang cerdas, tetapi rasa hormatnya dia kepada orang tua atau orang yang lebih tua itu rendah atau jelek gitu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kan memang disuruh punya kewajiban sekolah, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh gitu kan, mengerjakan itu semua dengan sungguh-sungguh. Itu juga termasuk perintah Allah dalam hidup kita
Nah, kita menjadi cerdas karena kita mengerjakan sekolah dengan sungguh-sungguh gitu. Tetapi Tuhan juga mau kita menghormati orang yang lebih tua. Oke. Terus itu efeknya apa gitu? Jadi ketika orang lain melihat bahwa kita menjadi orang yang cerdas, tapi kita juga hormat kepada orang tua, gitu, mereka mulai berpikir, oh kenapa ya anak ini berbeda, gitu kan? Misalnya orang tua lain lihat anak saya pintar, tapi dia kok kurang menghormati orang tuanya ya, kalau jawab orang tuanya kok kasar ya, gitu. Tetapi pada saat dia melihat kehidupan adik-adik yang cerdas dan juga takut sama orang tua atau hormat kepada orang tua, dia mulai bertanya-tanya apa sih yang membuat kehidupan adik-adik ini berbeda. Oh ternyata dia menghidupi firman Tuhan. Dan kemudian orang itu juga akhirnya mulai mungkin lewat kehidupan adik-adik, orang tua itu mulai ingin menanamkan bagaimana tunduk atau takut kepada firman Tuhan kepada anaknya, mengajarkan firman Tuhan kepada anaknya. Jadi kemuliaan bagi nama Tuhan tersiarkan lewat cara hidup kita, gitu. Jadi yang Tuhan mau di poin ketiga ini adalah kita menaati perintah Allah, tetapi bukan dengan cara diri kita sendiri. Kita menaati perintah Allah, ya kita tetap tunduk terhadap apa yang Tuhan mau dengan cara kita berdoa, meminta petunjuk dari Roh Kudus, dan juga lewat pembacaan firman. Untuk itu adik-adik setiap hari usahakan untuk meluangkan waktu, punya waktu sama Tuhan atau saat teduh ya. Dan yang keempat adalah apapun peran kita, baik kecil maupun besar, dalam mengikuti perintah Tuhan, percayalah itu adalah rancangan Tuhan yang baik, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kehidupan sesama kita. Gitu. Kita coba membayangkan pada saat itu, Maria tidak mau menerima perannya sebagai ibu Yesus. Pada saat dia tahu bahwa dia akan dicemooh sama orang sekitarnya karena hamil, atau dia akan mendapat hukuman dilempari batu sampai mati, gitu kan. Coba kita bayangkan saat itu misalnya Maria tidak mau mengambil peran tersebut, perintah Allah tersebut. Ya bisa saja Allah bisa memilih siapa aja, gitu kan. Tetapi pasti ada jalan cerita yang berbeda. Atau tidak, kalau misalnya saat itu Yusuf tidak mentaati perintah Allah dari yang malaikat sampaikan bahwa dia nggak perlu takut, dia harus tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Mungkin kalau misalnya saat itu si Yusuf lebih memilih untuk menceraikan Maria, ya, kisah kelahiran Yesus akan berbeda lagi ya kan, gitu kan. Nah, tetapi kan mereka pada akhirnya menaati peran mereka, dan akhirnya kita bisa merasakan tentang merasakan pengorbanan Yesus Kristus, kelahiran Dia memberikan kita kelahiran Yesus Kristus dengan kasihnya yang sempurna, rela mati di kayu salib dan akhirnya mendamaikan kita dengan Allah, gitu. Kita merasakan manfaat dari taatnya Maria dan Yusuf saat itu ketika dipilih Allah untuk menjadi orang tua Yesus secara hukum ya, gitu. Jadi untuk adik-adik, apapun peran adik-adik saat ini, mau kecil atau besar, selama itu menaati perintah Allah, percayalah bahwa itu adalah sesuatu yang baik dalam hidup kita. Bukan hanya diri kita aja, tetapi orang lain juga akan merasakan manfaatnya. Memang di dalam masa-masa menaati perintah Tuhan di dalam hidup kita itu nggak mudah gitu. Tapi justru karena nggak mudah itu, kita bersandar kepada Allah dan kita mulai menyadari bahwa oh ternyata Tuhan tuh benar-benar menyertai ya. Oh ternyata Tuhan itu memang benar-benar selalu ada ya. Oh ternyata Tuhan itu nggak pernah meninggalkan ya. Jadi di dalam masa-masa Advent ini kita kan diajari masa-masa Advent ini adalah masa-masa penantian gitu. Pada saat itu mereka menantikan kelahiran Yesus Kristus. Tetapi saat ini masa-masa Advent ini boleh kita pakai untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bagaimana kita tetap taat, bagaimana tetap kita bersandar kepada Dia, dan bagaimana kita tetap percaya bahwa Allah selalu menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan. Jadi untuk itu adik-adik, biarlah itu menjadi pegangan di dalam hidup kita bahwa Allah selalu senantiasa
menyertai kehidupan kita, baik susah, baik senang, semuanya Tuhan sertai. Senang aja Tuhan sertai, apalagi susah, Dia nggak akan pernah meninggalkan kita. Jadi jadikanlah itu menjadi rema di dalam hidup kita, kepercayaan di dalam hidup kita bahwa Allah selalu senantiasa menyertai. Immanuel, Allah selalu menyertai kita. Oke adik-adik, sampai sekian firman hari ini. Semoga adik-adik semakin dikuatkan dengan firman Tuhan ini dan semakin percaya bahwa Allah selalu menyertai. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menjadi kabar sukacita bagi kami, menjadi penghiburan dalam hidup kami di tengah-tengah masa pandemi ini Bapa. Banyak hal yang telah kami lewati, kami terkadang lupa bersyukur bahwa Engkau selalu menyertai kami sampai pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini menjadi rema dalam hidup kami, dan kami menjadi pribadi yang semakin dibaharui di dalam Engkau. Kami menjadi semakin pribadi yang berbuah dan berbeda dari yang sebelumnya. Terima kasih Bapa untuk segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk itu semua. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan dari Kak Jeta, yaitu tentang Allah selalu hadir menyertai adik-adik, menyertai kita semuanya. Nah, siapkan persembahanmu, kita angkat pujian kita, ada satu sobatku yang setia. Anak-anak sekolah minggu undang-undang bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, demikian tadi sekolah minggu online kita hari ini. Ingat pesan firman Tuhan tadi bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan ada hadir bersama-sama kita, baik melalui orang tua, orang-orang di sekitar kita, dan saudara-saudara siapapun yang Tuhan telah hadirkan di tengah-tengah kita. Adik-adik jangan lupa, sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Natal sekolah minggu. Ingat, ada 2 perayaan Natal kita, perayaan Natal untuk kelas balita kecil dan juga sedang, besar, dan pra-remaja. Bagi adik-adik yang belum mendapatkan peran, silahkan hubungi kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu. Dan ingat, kalau sudah mendapatkan perannya, direkam dengan baik, dengan pakaian yang baik dan juga latar belakang yang baik. Kalau sudah kirimkan ke guru sekolah minggu, kakak-kakak dan abang-abang melalui WA yang sudah dibuat oleh kakak guru sekolah minggu. Ditunggu adik-adik sampai tanggal 10 Desember ya, supaya kita punya waktu untuk mengedit videonya. Natal kita akan dilakukan online, yaitu pada tanggal 18 dan 19 Desember. Tetap semangat adik-adik, tetap belajar di rumah yang rajin, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.